satu sisi kengototan mereka yang mengaku cucu Nabi, di sisi lain data Kiai Imad sudah sangat kuat, dan dalam dialektika pemikiran itu mau tidak mau harus rasional, empiris, memiliki keberlanjutan keilmuan, dan harus kontekstual. Jangan sampai mendiskusikan sejarah Islam, perkembangan pemikiran Islam itu hanya berhenti pada teks yang sangat normatif begitu saja, tapi betul-betul harus didialektikakan dengan konteks-konteks yang sangat rasional dan empiris dan memiliki keberlanjutan. Nah, menariknya dari tesis Kiai Imad ini itu memiliki keberlanjutan rasional, empiris, dan betul-betul kontekstual, sehingga mereka yang ingin membantah ini harus memforsir dengan segala energi, baik terkait dengan materi maupun mental. Rupa-rupanya saya lihat sampai detik ini mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi rupa-rupanya masih belum rela, sehingga ingin mengerahkan dengan berbagai cara yang kemarin sudah mereka coba melibatkan para akademisi, tetapi belum bisa menjawab itu semua, Mas Yusuf. Terakhir, Mas Yusuf, saya sebenarnya ada dokumen teks pendek yang ketika itu saya bongkar tidak akan pernah para ulama itu menolaknya, tetapi memang ini masih saya simpan. Kiai Imad sendiri belum saya kasih tahu, Mas Yusuf. Menurut saya Kiai Imad. Dan ini betul-betul simpanan terakhir. Barangkali kalau memang dalam dialektika itu nanti perlu puncak harus saya keluarkan, saya keluarkan. Ini data yang sangat penting, yang intinya sebenarnya membenarkan apa yang dilakukan oleh tesis Kiai Imaduddin Atsman, Mas Yusuf. Kiai Imad, kemarin dipertanyakan itu sama Dr. Soleh, itu ngapain itu Jenderal Dudung datang ke kongresnya PWI? Kira-kira mungkin ada sedikit bocoran itu, Kiai Imad. Silakan dulu. Iya. Silakan. Karena PWI ini kan adalah sebuah organisasi, selain untuk mengawal masalah nasab juga adalah merupakan wadah silaturahmi para keturunan-keturunan dari Wali Songo. Nah, kebetulan Pak Dudung ini nasabnya bersambung dengan keluarga kami. Jadi itulah yang membuat kedekatan antara kami, terutama saya dan Kiai Abbas dengan Pak Jenderal Dudung Abdurrahman yang merupakan cucu daripada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Itu sebenarnya. Selain daripada itu, karena kalau narasinya seperti itu, toh banyak dari keturunan Wali Songo pun yang hari ini belum atau masih ada yang tidak sepakat dengan gerakan kita, yaitu gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia. Nah, tentunya selain daripada bahwa Jenderal Dudung merupakan salah satu daripada keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, juga adalah bahwa beliau melihat titik yang sama dengan kami, di mana kita harus menjaga budaya Nusantara, kita harus menjaga persatuan bangsa, kita harus bersama-sama untuk mempertahankan Pancasila, kita harus bersama-sama menjaga Undang-Undang Dasar 45. Keragaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia, bahwa kita memang ada dalam satu negara yaitu Indonesia, tetapi bersamaan dengan itu kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa selain umat Islam sebagai mayoritas, ada saudara-saudara kita di sana dari kaum Kristiani, dari orang Buddha, dari Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, yang semuanya harus dijaga, yang semuanya harus ditata harmonisasinya untuk bersama-sama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi disitulah titik persamaan kami, dan sebenarnya bukan hanya Pak Jenderal Dudung, banyak para petinggi-petinggi, para perwira dari kepolisian, dari TNI yang juga memiliki pandangan yang sama dengan kami, dan beliau itu sudah memberikan secara pribadi apresiasi bahwa pemikiran-pemikiran saya tentang ceramah-ceramah di berbagai kesempatan tentang pentingnya menjaga budaya nasional ini adalah merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan salah satu sendi daripada ketahanan nasional kita sebagai bangsa itu. Itu demikian, Mas Yusuf.
Oke, baik. Jadi jangan salah persepsi ini. Tidak ada intervensi politik ini, Dokter Soleh. Anda salah menginterpretasi kelihatannya. Clear, clear. Clear ya? Oke, clear. Podcast hari. Ya, ya. Baik, Kiai Ubed. Tadi sudah dipaparkan tentang bukunya Kiai Imad yang saya juga sangat surprise terhadap tebalnya buku dan juga kajiannya. Sinyalnya, Anda akan Mas. menambah. Halo? Halo, Kiai Ubed? Sinyalnya bagus ini, Ami. Ya, Halo. sudah bagus. Sudah terhubung. Halo? Halo. Ya, Kiai Ubed agak tersendat Halo. nih. Ya, halo. Ya, Kiai, mungkin sinyalnya atau bagaimana ini? Sekarang bagus, Mas. Sekarang bagus, bagus. Oh, oke, silakan Anda berkomentar. Baik. Tadi sudah dipaparkan tentang ini, ternyata ada buku yang dahsyat menurut saya yang perlu menjadi Terima sebuah kasih, Mas referensi. Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Dalam abad kedua Nahdlatul Ulama yang mencoba ingin membangun visi fikih peradaban, saya betul-betul membaca perlu pembersih peradaban, Mas. Pembersih. Jadi NU itu tidak akan bisa membangun fikih peradaban sebelum ada orang yang melakukan membersihkan kotoran-kotoran peradaban, Mas, yang mengotori peradaban. Lah, Kiai, halo. Oke. Lah, yang mengotori peradaban Lanjut. itu, nah, Kiai Imad itulah yang posisinya sekarang ini sedang membersihkan mereka yang sedang mengotori peradaban, sehingga nanti akan memudahkan PBNU membangun fikih peradaban, Mas Yusuf. Karena PBNU itu akan kesulitan membangun fikih peradaban di NU abad kedua, memasuki abad kedua, tanpa adanya orang yang mau siap membersihkan mereka yang sedang mengotori peradaban. Nah, langkah-langkah Kiai Imad ini merupakan langkah-langkah yang sangat positif untuk PBNU membangun fikih peradaban, dan sekaligus akan memudahkan NU untuk membangun fikih peradaban karena telah dimulai oleh Kiai Imad dengan melakukan pembersihan terhadap hal-hal yang mengotori fikih peradaban. Sehingga Kiai Imad ini memang harus belipotan, harus kotor betul ini dalam suasana yang belipotan karena membersihkan kotoran itu, Mas Yusuf. Sehingga harus bersabar Kiai Imad membersihkan kotoran-kotoran itu, karena itu akan bermanfaat, akan memberikan maslahah kepada umat, lebih-lebih warga Nahdi, Mas Yusuf. Dan insya Allah saya tahun 2005 akan menulis buku, Mas Yusuf. Judulnya Kiai Imaduddin Utsman Menggugat Umat Terserahkan. Dari beberapa pengalaman buku saya yang terbit, alhamdulillah menjadi buku yang bestseller. Dan saya memang tertarik itu, Mas Yusuf. Dan tadi sempat disinggung Ubaidillah diarahkan ke bin Maimun Al-Qadah, itu mungkin lebih menguntungkan Pak Ali. Mengapa? Karena masih ada wujudnya. Nah, posisi Kiai Imad ini betul-betul membuat titik nol, posisi Pak Ali, betul-betul bagaimana peradaban yang akan dibangun PBNU itu betul-betul memang betul-betul bersih. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu betul-betul membersihkan sampai pada titik nol kotoran-kotoran itu, sehingga akan memudahkan PBNU. Tapi tidak apa-apa kalau ada temuan yang mencoba sebenarnya lebih menguntungkan. Temuan yang mengatakan Ba'alwi tersambung ke Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah itu sebenarnya lebih menguntungkan Ba'alwi, karena memiliki jalur. Daripada tidak memiliki jalur, kan lebih baik memiliki jalur meskipun geng Syiah, katakan begitu, daripada tidak memiliki jalur. Tapi ala kulli hal itu perdebatan, diskursus keilmuan yang akan terus berkembang pada tahun 2005. Terus kemudian Mas Yusuf, yang kedua, nasab itu bukan akidah. Karena nasab itu bukan akidah, maka betul-betul dalam dialektika kebangkitan pemikiran hasanah keislaman itu terkait dengan nasab itu betul-betul harus rasional, Mas Yusuf. Harus empiris, lebih-lebih harus memiliki keberlanjutan. Jangan sampai
tidak memiliki keberlanjutan kesejarahan. Jadi tahun 2005 itu akan menjadi lebih seru perdebatan diskursus nasab ini. Mengapa? Karena saya lihat dari mereka yang mengaku cucu Nabi itu belum rela menjadi mantan cucu Nabi. Nah, jadi belum rela, sehingga akan semakin seru. Tetapi ketika nanti mereka yang kemudian selama ini yang mengaku cucu Nabi setelah menguatkan tesis Kiai Imad, terus mereka mengalah dan mengaku memang bukan cucu Nabi, mungkin akan baru berhenti diskursus kenasaban ini, Mas Yusuf. Tetapi saya lihat Muhyiddinnya ini mengambil berbagai jurus dengan langkah-langkah berbagai macam langkah yang mereka lakukan dengan sab-sab langkah itu. Kalau itu memang masih betul-betul berlangsung di 2005, maka diskursus nasab 2005 tidak akan pernah berhenti, Mas Yusuf. Satu sisi kengototan mereka yang mengaku cucu Nabi, di sisi lain data Kiai Imad sudah sangat kuat, dan dalam dialektika pemikiran itu mau tidak mau harus rasional, empiris, memiliki keberlanjutan keilmuan, dan harus kontekstual. Jangan sampai mendiskusikan sejarah Islam, perkembangan pemikiran Islam itu hanya berhenti pada teks yang sangat normatif begitu saja, tapi betul-betul harus didialektikakan dengan konteks-konteks yang sangat rasional dan empiris dan memiliki keberlanjutan. Nah, menariknya dari tesis Kiai Imad ini itu memiliki keberlanjutan rasional, empiris, dan betul-betul kontekstual, sehingga mereka yang ingin membantah ini harus memforsir dengan segala energi, baik terkait dengan materi maupun mental. Rupa-rupanya saya lihat sampai detik ini mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi rupa-rupanya masih belum rela, sehingga ingin mengerahkan dengan berbagai cara yang kemarin sudah mereka coba melibatkan para akademisi, tetapi belum bisa menjawab itu semua, Mas Yusuf. Terakhir, Mas Yusuf, saya sebenarnya ada dokumen teks pendek yang ketika itu saya bongkar tidak akan pernah para ulama itu menolaknya, tetapi memang ini masih saya simpan. Kiai Imad sendiri belum saya kasih tahu, Mas Yusuf. Menurut saya Kiai Imad. Dan ini betul-betul simpanan terakhir. Barangkali kalau memang dalam dialektika itu nanti perlu puncak harus saya keluarkan, saya keluarkan. Ini data yang sangat penting, yang intinya sebenarnya membenarkan apa yang dilakukan oleh tesis Kiai Imaduddin Asman, Mas Yusuf. Jadi ini ya teman-teman perbincangan di Parasuka TV antara Kiai Imad dan Kiai Ubaidillah Tamamunji, yang mana Kiai Ubaidillah Tamamunji ini menurut tesisnya Kiai Imad ini sudah kuat, dan ada satu fakta lagi yang masih dirahasiakan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Jadi nanti apabila teks atau pernyataan atau dokumen-dokumen yang masih dirahasiakan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji ini, satu ulama pun di tingkat dunia ini tidak akan bisa membantah ini keterangan dari Kiai Ubaidillah Tamamunji ya. Entah apa, entah ini dokumen apa yang akan diungkapkan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunji nanti ya, mungkin kalau masih ada perdebatan atau diskusi yang masih berkepanjangan pada tahun 2025 ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.